thank you very much for waiting. Sorry for starting it a bit late. Just preparing things because I found several texts on the screen. You can see there is this is not what is it? Ini bukan referensi yang apa bisa digunakan sebagai referensi, ini sebagai bacaan saja, tambahan bacaan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ingin lebih mengerti tentang apa Carl Jung misalnya, so di sini di teks ini ada. Kemudian saya juga nanti akan share apa salah satu buku dari Carl Jung misalnya, kalau misalnya teman-teman tidak tertarik untuk sedikit belajar tentang Carl Jung. So once again yang teorinya namanya adalah collective psychology, as you can see on the screen, and then broke from traditional psychoanalysis. So teman-teman sudah ingat bahwa mereka si Jung di sini berbeda dengan Freud. Saya mengingat lagi bahwa si Jung kembali lagi berbeda dengan perspektifnya berbeda dengan Freud. Kemudian selain kita segala suatu kegiatan kita dimotivasi oleh repressed experiences, but also by certain emotionally toned experiences inherited from our ancestors. So ada juga ternyata menurut Jung, sekali lagi this is according to Jung, bahwa segala kegiatan kita juga sebenarnya juga dimotivasi oleh segala semua kegiatan turun temurun dari dulu sampai sekarang. Intinya adalah dari dulu sampai sekarang sejak manusia turun ke bumi. Ya, so these inherent images teman-teman sudah bisa baca di situ ya. Teman-teman juga nanti sudah saya share juga di Telegram teman-teman nanti if you want to read that. Ya, collective unconscious seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, bahwa collective unconscious includes those elements that we have never experienced individually, but which have come down to us from our ancestors. Ada banyak hal ketika bicara mengenai collective unconscious, ya, even though, for example, ya mungkin kita belum pernah experience. The word is experience, mengalami di sini. Kita benar-benar mengalaminya individually, but somehow kita juga mungkin masih bisa merasakan, masih bisa being driven by that activity misalnya. So nanti kita akan bicara mengenai collective unconscious dan konsep yang berbeda. Yaitu namanya archetypes. Minggu lalu sudah saya awali archetypes. Kemudian di sini nanti juga akan saya sedikit jelaskan archetypes tuh. Yeah, the most inclusive archetype is self-realization, and can be viewed as a balance between various opposing forces of personality. So yang nanti teman-teman dalam proses menurut Jung di sini manusia itu membutuhkan self-realization. Nanti self-realization itu seperti apa nanti akan ada penjelasannya lagi. So, but you can read this. Ada beberapa hal yang mencengangkan di summary-nya ini, walaupun summary ini I have to take everything with a grain of salt, ya. Saya tidak percaya 100% dalam artian khususnya mengenai sejarahnya dia di sini, ya. So sejarahnya emang lebih jelas sama lebih komplit daripada yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Ya, di sini penjelasannya lumayan
experience early separation from his mother misalnya, kemudian dia berpisah berpisah dengan ibunya sejak kecil misalnya, terus kemudian kalau ibunya itu lumayan apa ya, di sini occult background of mother side, dan juga seperti yang lalu teman ibunya Jung ini memiliki sixth sense dan bisa melihat apa, dianggap bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Ya, terus awalnya belajar arkeologi di sini. Kalau saya baca nanti ya. Ya, sebenarnya ada juga peneliti psikologi bernama Bloiler dan juga Janet yang kita tidak pelajari dalam psychoanalysis. Mungkin Bloiler dan Janet lebih banyak digunakan di dunia psikologi dan juga dunia psikiatri, ya, pengobatan jiwa itu. Terus ya, so perbedaannya si Freud kalau kita menganggap Freud lebih father complex misalnya, sedangkan kalau si Jung di sini lebih mother complex ya. So ya, perbedaan teman-teman juga nanti bisa ketika nanti dalam perjalanan hidupnya masing-masing teman-teman, misalnya you can also try to understand yourself that somehow once again our relationship with our parents came to be have making what is it, the characteristics our personality having different kinds of complexes. Okay, so I would like to move to the PowerPoint that we have already discussed last week. I'm continuing that. Okay, so once again we have known that Jung has had patience in Burgosli, while reading Jung came to conclusion that unconscious material that emerged could not have come to the subject's personal learning or experience. Bahwa sekali lagi apa yang sudah kita lakukan di sini bukan karena personal experience, tapi lebih pada karena cultural atau ya collective unconscious, segala sesuatu yang collective unconscious ini, apalagi berhubungan dengan 4 hal yang nanti akan saya jelaskan selain. Maka dari itu dalam teori ini dia menceritakan tentang teori archetype. Ya, so karena sekali lagi dalam teorinya si Jung di sini, Jung ini lebih fokusnya memang lebih pada bicara mengenai collective unconscious, tidak banyak bicara mengenai apa the personal unconscious, ya. Dia fokusnya lebih banyak di situ, lebih banyak yang lebih kalau nanti teman-teman ingin meneliti psychoanalysis, saya menggunakan teorinya Carl Jung. So what you need to do is to understand that apa yang kita lakukan di sini, apa yang penelitiannya biasanya akan lebih fokus kepada archetypes biasanya. Archetypes dan juga ada hal-hal yang lain. Nanti hal yang lain akan saya ceritakan lebih lanjut. So archetypes are awalnya dinamakan primordial images, lalu sudah saya sebutkan, ya, which is considered which are considered that they are to be archaic, primordial type of universal images that date back to the humankind and remotest beginnings. Dari sejak awal manusia turun ke bumi, it happens. Memang sudah seperti itu. Ya, karena emang manusia diciptakan dengan
ada mother, father, husband and wife, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Kemudian yang secara fisik ya, sekali lagi, secara fisiknya seperti apa. Ada laki-laki, ada perempuan, kemudian dan ketika berkembang menjadi keluarga dan lain sebagainya, fungsinya juga bermacam-macam. So, but once again, families provide what is it? The mightiest archetype, the strongest archetypes. Yeah. But one of the archetypes yang kita akan pelajari hari ini adalah anima. So, yeah, there are actually 4 ya, walaupun nanti akan ada persona, namanya persona. Salah satunya dari sini ada anima, animus, and shadow. Yeah. So anima is the unconscious image of feminine that every man has within himself. Perlu dibaca lagi di sini ya, bahwa anima is the unconscious image of the feminine that every man has within himself. Kalau memang secara kromosom, memang kalau kita bicara mengenai kromosom laki-laki, memang ada ketika XY misalnya, atau kita bicara ya, kalau kita bicara mengenai biologi misalnya ya, kalau memang ada di dalam diri manusia ini laki-laki khususnya, karena kita bicara anima di sini, ada gen-gen yang kalau kita mengatakan genetik, secara genetik mungkin ada genetik bagian dari genetik wanitanya memang, namun secara psikologi juga ada. So the anima is unconscious image of feminine that every man has within himself. Every man carries with him the eternal image of woman. Yeah. So once again, saya sebagai laki-laki dan kemudian kita sebagai, kalau teman-teman sebagai laki-laki, di sini dianggap sebagai Jung, bahwa kita membawa the eternal image of woman. The image is fundamentally unconscious, an imprint of all the ancestral experiences of the female, a deposit of all the impressions ever made by a woman. Ya, di bawah itu juga dijelaskan bahwa to explain the existence of anima, Jung invoked the persona, by which he means the formation of the mask behind which most people live. So we live by persona. Kalau menurut Freud ya, persona itu topeng kalau di sini katakannya. Kalau teman-teman merasa bahwa, kenapa hidup ini, apakah kita ini benar-benar baik atau pura-pura baik misalnya, ya tidak perlu bertanya, karena sekali lagi ya, sometimes we have to develop a persona, apalagi ketika bertemu dengan manusia yang lain. When we living in a society, living social, you have a social life. Kita mungkin ada beberapa hal, kembali lagi kita bicara mengenai bahwa we have personal unconscious, dan personal unconscious itu ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang kalau kita tampilkan misalnya, itu akan menjadi hal yang tidak nyaman, hal yang tidak membuat kita tidak nyaman. Ketika itu membuat kita tidak nyaman, maka kita pasti akan masang persona biasanya, atau memasang topeng. Apakah topeng, sometimes when you say, ketika ditanya misalnya how are you, you say I'm fine, misalnya I'm fine, it's possibly a persona. Ya, persona memang menjadi awal dasar kata menjadi personality ya, dikembangkan menjadi kata personality nantinya. But dalam teori ini sekali lagi, setiap manusia memasang persona masing-masing. Itu yang tidak bisa kita pungkiri, dan juga kalau misalnya kita melihat karakter-karakter dalam karya sastra atau film misalnya, so persona yang dipasangkan, jika misalnya adalah seorang karakter di sini adalah karakter yang kembali lagi memiliki masalah kepribadian, misalnya apakah dia seorang psikopat atau seorang
Itu secara ekstrim ya. Orang biasa pun sebenarnya juga kita bisa memasang persona seperti tadi yang saya katakan. Tapi kadang-kadang kalau menjadi psikopat atau menjadi orang yang apa eh, pembunuh berantai gitu misalnya dalam sebuah film ada cerita pembunuhan berantai gitu misalnya, mungkin bisa dikatakan orangnya biasa-biasa saja, persona yang dipasang biasa-biasa saja, padahal mungkin yang kita tidak tahu apa yang ada di balik dari persona tersebut. Ya, sekali lagi, the persona is personality that people show to the world, ya, yang kita tunjukkan ke dunia, yang teman-teman menunjukkannya ke dunia, yang dikenal oleh, kalau teman-teman mengenal saya misalnya seperti ini ya, so this is my persona. Itu. Yeah, so related to the anima, yeah, anima is the feminine side of man, ya. Yeah. Jadi laki-laki itu memiliki feminine side. Sekali lagi, jangan mengatakan dirinya macho. Memang ya, memang kadang-kadang orang laki-laki itu mungkin apa badannya besar, tinggi misalnya, but once again sometimes in the characteristics, bukan berarti kita bicara mengenai waria, bukan juga ya. Bukan berarti itu juga, tapi sekali lagi ada beberapa karakteristik yang kita sebagai laki-laki punya itu memiliki karakteristik yang sebenarnya itu karakteristiknya wanita. Ya, salah satu contohnya adalah ketika misalnya seperti dalam contoh konteks mother kemarin ya, mother kompleks kemarin misalnya. Bahwa sebagai laki-laki mungkin kita juga kadang-kadang ketika kita memiliki adik misalnya, bagaimana kita merawat adik kita, bagaimana kita merawat, kalau misalnya nanti menjadi bapak-bapak misalnya, bagaimana kita merawat anak, kemudian beberapa karakteristik yang menyayangi itu bisa dikatakan salah satu karakteristiknya wanita juga, masih bisa diteliti lagi apa sih yang sebenarnya membuat karakteristik wanita itu seperti apa, ada teorinya sendiri sebenarnya. Ya, so, nah, cuman memang kadang-kadang kita tidak sadar, karena sekali lagi, because this kind of anima is resistant to the unconscious. Kita sebagai laki-laki nggak sadar bahwa ya pasti kita berusaha menunjukkan bahwa kita laki-laki, kita berusaha menunjukkan bahwa kita strong misalnya ya, tapi kemudian ya mungkin ada satu titik di mana ya laki-laki juga bisa menangis juga, laki-laki juga bisa tersentuh juga hatinya misalnya, emotional mungkin, kalau kita menganggap bahwa emotional adalah karakteristik wanita misalnya, kadang-kadang laki-laki juga masih bisa emotional, dan mungkin kadang-kadang mungkin juga bisa malu juga gara-gara emotional tersebut. Ya, so untuk menghadapi anima ini memang menurut PDF yang teman-teman baca itu adalah it's going to be difficult for male, ya, for the man, ya, untuk menunjukkan bahwa dia memiliki anima tersebut. Itu konflik internal yang bisa lama. Ya. Now, yeah, to master the projection of the anima, men must overcome intellectual barriers, delve into the far recesses of their unconscious, and realize the feminine side of their personality. Ya, di dunia yang maskulin memang, kalau teman-teman kita di Indonesia memang kebanyakan kita hidup di dunia yang patriarki, yang ketika kita bicara patriarki, kita bicara tentang superioritas laki-laki misalnya. Itu yang kemudian memang secara karakteristik, karena budayanya, karena memang budaya kita bicara budayanya, ya kemudian pada akhirnya kita terjebak
Kalau saya mengatakannya ya kita terjebak dalam dalam apa, memuja atau meninggi-tinggikan laki-laki biasanya. Namun dari sisi-sisi yang lain kadang-kadang di luar dari itu sebenarnya kita kalau teman-teman sebagai laki-laki juga mungkin pada saatnya nanti akan berusaha mengerti bahwa itu iya a certain kind of feminine side. Ya, ya itu tadi misalnya ketika uh, uh, you have emotional, laki-laki kan mungkin kadang-kadang dilarang menangis misalnya dulu ketika masih kecil mungkin anak laki-laki nggak boleh nangis misalnya, menangis is everybody's right ya. Terus kemudian emotional is everybody's right, kemudian showing mungkin ada kadang-kadang juga menunjukkan showing weakness kadang-kadang memang ketika kembali lagi ketika kita bicara dalam dunia patriarki memang wanita dianggap lemah biasanya, beranggap sebagai yang harus dilindungi biasanya seperti itu. Tapi di sisi yang lain, uh, sometimes you sometimes we are weak, facing problem. There are lots of problems. Mungkin sekarang teman-teman tidak merasakan permasalahannya, tapi di suatu saat nanti mungkin teman-teman juga akan menunjukkan certain kind of feminine side. Ya. Bukan berarti teman-teman akan menjadi seorang wanita atau harus harus memakai daster gitu misalnya, tidak ya. Seperti Post Malone ketika konser Nirvana itu misalnya, dia memakai daster gitu hanya memang dia karena dia mengikuti Nirvana yang memang ketika menyanyi konser sempat juga menggunakan daster. Ya, seperti itu. So, apakah ketika orang ini menggunakan daster itu menunjukkan animanya? Bisa dikatakan ya. Ya, menunjukkan a small side of the anima bahwa ya tadi bahwa that laki-laki itu lemah, laki-laki itu kuat juga, tapi accepting once again the process of accepting this is going to be difficult ya. Proses untuk menerima bahwa ternyata saya sebagai laki-laki itu seperti ini ternyata itu is going to be difficult, more difficult than ketika nanti teman-teman melawan shadow ya. Mungkin anima juga bahkan akan bisa jadi dalam proses ini laki-laki untuk bisa menerimanya mungkin juga menjadi salah satu permasalahan dari psikologinya menjadi shadow juga nanti. Ya, sekali lagi anima ini muncul biasanya karena mother complex, karena berkenalan dengan banyak wanita, ya, karena experiences with mother, sisters, lovers, kemudian the concept of women itself, apa yang kita belajar tentang wanita itu seperti apa misalnya. Terus itu tadi seperti yang saya katakan kalau misalnya dalam dunia patriarki misalnya kita mungkin menganggap wanita itu seperti apa. Ya, tapi di konsep yang lain misalnya ketika misalnya di budaya yang lain, misalnya budaya yang matriarki misalnya, wanita lebih tinggi posisinya daripada laki-laki misalnya, itu juga konsepnya bisa jadi berbeda. So di sini kita melihat bahwa anima atau archetype di sini memang sangat sangat terpengaruhi oleh budaya yang di sekeliling kita juga. Yeah. So anima is an image and at other times it is represented as a feeling or mood yang kadang-kadang bisa lebih berhubungan dengan perasaan, berhubungan dengan mood yang nanti teman-teman juga mungkin akan bisa melihatnya, merasakan. Alhamdulillah. Yeah, related to the persona, a compensatory relationship exists between persona and anima. Ada konflik di sini, ada kompensasi, ada konflik, ada sekali lagi manusia itu memakai topengnya.
persona is a complicated system of relations between individual consciousness and society, a kind of mask designed on one hand to make a definite impression upon others, and on the other to conceal the true nature of the individual. Hampir sama fungsinya seperti ego, kalau di dalam ego dan superego ya, ego dan superego kalau menurut Freud. Karena ego and superego yang di dalam teori consciousnya si siapa? Freud misalnya hampir sama seperti itu, bahwa conscious kita berusaha membuat kita menjadi seperti apa, ego kita seperti apa. Ketika berhubungan dengan dunia luar khususnya. Dunia luar itu berarti kita berhubungan dengan ngobrol dengan orang lain. Even though we are making personas even in texts, ya, in sharing, ketika chatting dengan teman, ketika mengirim email, misalnya ketika ngobrol dengan dosen, teman-teman akan memasang persona yang seperti apa, sopan, memasang persona yang berusaha memasang persona yang baik misalnya, terus kemudian yang sesuai dengan dunia akademis misalnya, kalau bicara dengan dunia akademis ya dosen, ngobrol dengan teman akan berbeda juga, misalnya bahasanya, personanya juga akan berbeda. Kemudian ketika ngobrol dengan pacarnya misalnya juga akan berbeda juga. So once again, this is designed to make a definite impression upon others, and also to conceal the true nature of ourselves. Kenapa pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang contohnya ketika berpacaran, di sini mungkin ada hubungannya dengan seperti ini ya. Ketika berpacaran kita hanya bertemu dengan personanya saja sebenarnya. Kita nggak tahu the true nature, ya. Karena kita tidak tinggal 24/7 dengan orang tersebut misalnya. Tapi kemudian ketika sudah menikah ternyata the true nature-nya baru kelihatan, baru muncul. Bahwa kita tidak bisa 24/7 memasang persona. Capek. Ya, teman-teman sudah menyadari sendiri. Misalnya kalau bahwa untuk memasang persona membutuhkan tenaga yang banyak. Kalau sempat ada orang mengatakan bahwa kita ini benar-benar baik atau pura-pura baik sih? Ya, pura-pura baik itu adalah persona. Kenapa kita pura-pura baik? Ya karena memang dibutuhkan untuk seperti itu. Bukan berarti kita harus membohongi orang, juga tidak. Membohongi orang beda lagi konteksnya kalau kita berbohong kepada orang misalnya. Tapi di sisi yang lain memang we need to do this, karena kalau kita menunjukkan our true nature itu tadi, mungkin akan banyak hal yang tidak cocok dalam budaya tersebut. Ya, walaupun sekali lagi persona ini juga bukan berarti seperti hampir sama seperti apa yang saya katakan. Society expects every individual to play the part assigned to him, so that a man who is a person must not carry out his official functions, but at all times, in all circumstances, play the role of person in flawless manners. Ya, persona ini bisa dikatakan juga, kalau tadi yang saya contohkan tadi adalah lebih kepada public face juga ya, public face. Wajah yang kita tunjukkan pada orang, tapi di sisi yang lain itu kadang-kadang juga kalau misalnya teman-teman menjadi mahasiswa, sekarang adalah sebagai mahasiswa di UIN misalnya, ketika perbedaan menjadi siswa SMA kemudian menjadi mahasiswa, itu personanya beda lagi. Playing the role-nya di sini yang kemudian yang muncul.
munculnya seperti apa. You play the role as a student, ya, mahasiswa ya misalnya. Sempat mungkin dulu nggak tahu apakah pernah saya ingatkan bahwa kalau misalnya sempat saya ingatkan bahwa kita bukan teman-teman bukan anak SMA lagi misalnya, bahasa saya adalah seperti itu. Itu hanyalah untuk mengingatkan you have different persona now. Yeah, you have a different persona now. You have you need to do it. Yeah, you need to become a student in a flawless manner misalnya. Ya memang sih kalau di dalam dunia internet seperti ini, kalau dunia Zoom seperti ini ada beberapa hal yang berbeda pastinya. Tapi ketika nanti sudah bertemu di dalam kelas misalnya, it's going to be different. The role is going to be different misalnya. Memang sih kadang-kadang saya sebagai dosen misalnya ketika saya sudah menjelaskan, ketika saya berharap sebagai mahasiswa yang baik itu bertanya atau menunjukkan attentiveness, menunjukkan apa tadi mendengarkan bagaimana menjadi pendengar yang baik atau bagaimana menjadi mahasiswa yang baik, apakah itu once again you need to ask questions, probably you write things, you learn things, you read things. Ya, itu adalah persona sebagai mahasiswa, even though tentu saja itu akan menjadi susah kalau misalnya kita tidak bisa melakukannya 124 jam pastinya. Saya sendiri pun ketika menjadi seorang dosen misalnya, ya, saya tidak bisa menjadi dosen 24 jam, 24/7. Saya hanya menjadi dosen sesuai dengan jam kerja misalnya. Di luar jam kerja saya bukan dosen. Ya, gitu. Saya memiliki persona-persona yang lain. Ya. Saya memiliki persona yang lain. Walaupun kadang-kadang persona ini juga akan muncul mengintervensi kegiatan saya yang lain. Misalnya ketika ternyata saya sedang ngobrol dengan, pengennya ngobrol santai gitu misalnya, ya ketemu dengan sedang nongkrong ngopi gitu misalnya, pengen ngobrol santai gitu misalnya. Tapi kemudian pembicaraannya jadi serius, dan ketika pembicaraannya jadi serius kemudian itu menggugah persona saya menjadi seorang sebagai dosen itu muncul, dan kemudian saya harus menjelaskan tentang psikologi kah, saya harus menjelaskan tentang sastra kah, saya harus menjelaskan tentang bagaimana ya ini berhubungan dengan topik yang saya kuasai saja. Itu yang that's how to make ourselves a flawless persona in this part ya. So teman-teman sekarang mungkin posisinya sebagai mahasiswa mungkin detik ini ya, pada jam ini misalnya. Even though probably once again mungkin sedang dalam yang membuat sedikit stres atau yang membuat sedikit bingung, memang adalah yang membuat secara psikologi bingung. Kenapa sampai orang-orang itu depresi? Kenapa sampai orang-orang merasakan perasaan yang kurang nyaman, memiliki anxiety itu biasanya adalah tadi karena tidak bisa, jadinya tidak tahu kapan harus menjadi mahasiswa, kapan harus menjadi apa, karena you are at home all the time misalnya. Itu yang menjadi bingung pada akhirnya. Kemudian kebingungan ini yang kemudian memang bisa membuahkan anxiety, kecemasannya yang mungkin masih levelnya level rendah misalnya, atau bahkan sampai yang level tertinggi, sampai terjadi depresi misalnya. Yang terjadi karena pandemi kemarin, tentu saja kebanyakan adalah ketika seseorang harus bekerja di rumah, work from home, tapi kemudian yang work from home-nya itu ternyata adalah proses kita untuk memiliki persona yang lain, karena sekali lagi Mas again we have role kita beda-beda, memiliki role yang for example like you are assigned seorang laki-laki misalnya dalam keluarga di sini, selain dia sebagai suami tapi dia juga di luar pekerjaannya dia adalah sebagai seorang manajer misalnya. Menjadi seorang suami dan menjadi seorang manajer pada saat yang bersamaan itu ternyata merepotkan. Di rumah dia tidak bisa, intinya
pada akhirnya terjadilah seperti yang teman-teman juga ketahui, bahwa gara-gara pandemi kemarin, gara-gara work from home kemarin, kemudian banyak jadi perceraian misalnya. Kenapa sampai terjadi banyak perceraian? Ya tadi karena ternyata this having different kind of persona is at the same time it's going to be different. It's going to be challenging. Yeah, so this is the importance of persona. Nah, persona tadi memang pada akhirnya ya tadi dikatakan menutupi anima bagi laki-laki, ya. Berusaha untuk menunjukkan, oh ya saya laki-laki, maka saya harus menunjukkan peran saya sebagai laki-laki dong, misalnya. So that's a persona. Yeah, but there is a compensatory relationship between persona and anima. Yeah, the ideal picture of a man as he should be is inwardly compensated by feminine weakness. As the individual outwardly plays as a strong man, he becomes inwardly a woman. Ya, kalau menurut teorinya di sini, kompensasinya adalah kalau laki-laki itu menunjukkan dia bahwa dia laki-laki yang kuat, maka sebenarnya secara batin, misalnya dia itu feminin. Itu. Jadi kalau dia menunjukkan kekuatannya intinya ketika dia menunjukkan the strength of a man, the ideal picture of a man, but inwardly, ya, hatinya Hello Kitty gitu, ya, inwardly. So that's the anima. Ya, kalau teman-teman melihat, ya, this is according to Jung sekali lagi ya, dan ini masih sangat bisa diteliti dalam kita, karena ini sudah menjadi ilmu, ini penelitiannya jadi cukup panjang, kita sudah bisa mempercayainya karena ini sudah bukti dari penelitiannya. Kemudian kalau nanti teman-teman berusaha untuk melihatnya dari diri sendiri, mungkin juga ya tidak percaya, karena sekali lagi kalau kita ingin menyadari itu akan menjadi proses yang panjang. Proses yang conflicting. Laki-laki akan menyadarinya, pasti akan menjadi proses yang conflicting. Masa sih saya ini memiliki karakteristik wanita, misalnya, itu proses yang conflicting juga. Terus kemudian, maka dari itu dia masuk dalam collective unconscious, benar-benar hal yang kita benar-benar tidak sadar, benar-benar hal yang kita laki-laki berusaha simpan. Maka dari itu, kita bisa menyadari bahwa dari yang ditunjukkan, apa yang kita tunjukkan di sini, sebenarnya kita menyimpan banyak hal. Ya. Kalau bagi Jung, bagi laki-laki yang menunjukkan strength of a man, so actually he has a very, he is inwardly a woman. He's inside he is a woman. Yeah. Inside I, ya saya mengatakan, kalau saya mengatakan diri saya sendiri, maka inside I am a woman. Ya, seperti itu. So, yeah. Jung considered the anima to be a personality which is easily projected upon a woman. Nah, di sinilah kemudian pada akhirnya adalah kenapa kita inwardly woman ini, supaya munculnya gimana sih Pak? Munculnya bukan berarti kita harus jadi wanita, tidak. Ya, walaupun memang bisa saja terjadi. Ya. Munculnya seperti itu. Tapi munculnya ini lebih kepada kita memproyeksikan pada wanita lain. Memproyeksikannya bahwa wanita yang saya inginkan adalah wanita yang seperti ini. That is actually bisa dikatakan itu adalah sebuah anima Anda. The projection means that the man can transfer to his wife the protective role that his mother played in his early life, places of the marriage permanently to bring of explosion. Ini kalau dari penjelasan ini saya juga berusaha untuk mengerti di sini. The projection means that a man can transfer to his wife the protective role that his mother played in his early life. Ya,
bahwa suami bisa mentransferkan kepada istrinya dalam apakah mempengaruhi istrinya atau apa. Ya, the protective role of the mother, ibu itu berusaha untuk melindungi. Ya. Ternyata protective role itu sekali lagi bukan ketika laki-laki ingin melindungi itu adalah karakteristik female sebenarnya melindungi, karakteristik ibu-ibu yang lebih banyak melindungi. Ketika seorang pahlawan menunjukkan bahwa dia berusaha melindungi orang lain, so actually that is also a projection of the female characteristics. Yeah, the protective role of the mother. Itu. So yeah, so this places the marriage permanently at the exclusion of course. Mungkin bisa saja hal ini mungkin secara tidak sadar juga akan membuat pernikahan itu at the brink of explosion, hampir meledak ya, hampir permanently at the brink of explosion. Karena sekali lagi peran, kalau kadang-kadang mungkin apa yang kita proyeksikan juga sedikit berbeda ya, apa yang kita inginkan dalam compensatory persona and anima ini yang diinginkan laki-laki, kemudian apakah ketika wanita tidak bisa ketika istrinya tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan, kan itu pasti akan konflik, terjadi konflik di sini. Ya, kalau teman-teman membaca teks PDF yang saya share juga di sini juga ketika bicara persona, ya, to be psychologically healthy di situ tertulis, ya, one must strike a balance within the demands of society and what we really are. Kita benar-benar harus menyeimbangkan apa yang dituntut oleh society, misalnya seperti dalam kelas di sini misalnya ya, kalau misalnya sekarang mungkin kita gampang lah teman-teman bisa bersembunyi di balik tulisan nama-nama masing-masing misalnya. Ya, because tadi karena kita tidak bertemu muka di sini. Tapi kalau ketika sudah bertemu muka misalnya, it's going to be once again a fight, a conflict. Bangun pagi harus pakai baju apa, kemudian harus pakai jilbab yang mana, harus pakai sepatu yang mana, berangkat ke kampus untuk membangun persona ini misalnya, kembali lagi ke teman-teman ketika membangun persona, kadang-kadang society itu demand-nya itu kadang-kadang terlalu banyak juga. Ya, gara-gara kebanyakan nonton sosial media misalnya jadi terpengaruh untuk pakaian yang paling keren itu seperti ini, kemudian jilbab yang paling bagus seperti ini, kemudian sepatu yang paling bagus seperti ini, kemudian HP, sepeda motor, mobil, kemudian ya gara-gara demand of the society, hanya demi demand memuaskan society. Ya, dan what we truly are misalnya itu yang perlu sebenarnya kita ketahui juga, who we really are, what we really are. Kalau memang nanti suatu saat misalnya ada orang-orang yang merasa ya saya tidak membutuhkan hal tersebut untuk menunjukkan bahwa kepada society misalnya, hanya untuk diterima sebuah society, memang kadang-kadang ada orang-orang yang sampai
membohongi diri sendiri ya. So once again, membohongi diri sendiri itu memasang persona yang berbeda daripada kenyataannya. Itu membohongi diri sendiri. Membohongi orang lain sih udah biasa ya mungkin. Tapi membohongi diri sendiri itu yang kemudian memasang persona yang sangat berbeda dengan apa yang ada dalam dirinya sendiri. That's in our characteristics, in our personality. In novels, in films ada banyak contohnya pastinya. Orang-orang yang seperti ini, karakter-karakter yang seperti ini juga banyak. So later on, of course, you can try to understand the compensatory relationship between the persona and anima, pada karakter laki-laki, pada karakter siapa, misalnya di dalam novel apa misalnya. Apa sih yang dia lakukan sampai berat itu misalnya, berat untuk menjadi once again muncul seperti sekarang aja kan, contohnya dicontohkan oleh teman-teman sekarang bahwa memunculkan wajah di dalam layar aja it's difficult ya, entah apakah karena memang masalah kuota, tidak hanya itu saja kalau dalam segi psikologi ya. But that's okay, that's fine. Yeah, so to be oblivious to one's persona is to underestimate the importance of society. Kalau teman-teman ingin menyadari persona kita sendiri misalnya, you have to underestimate the importance of society. But to be unaware of the one's individuality is become society's puppet. Hati-hati jangan sampai kita menjadi society's puppet. Ya. Kalau kita tidak mengenal diri sendiri, kita akan menjadi society's puppet. Dalam artian tadi bahwa menggunakan kostum yang nggak cocok, seperti contoh yang paling gampang adalah ketika misalnya teman-teman berusaha mengikuti mode sejalan, mengikuti model fashion misalnya. Sering sekali saya lihat itu orang-orang yang nggak cocok deh kayaknya deh, nggak sesuai dengan karakternya misalnya, nggak sesuai dengan contoh yang paling gampang adalah teman-teman nonton seperti yang tontonan saya adalah Indonesia's Next Top Model misalnya di Net TV misalnya. Itu benar-benar persona yang dibangun adalah memang ada seorang model, tapi di sisi yang lain kemudian di awal kita udah bicara mengenai anima di sini. Tapi ketika konfliknya menjadi mengenal diri sendirinya itu susah. Banyak sekali konflik-konflik psikologi di dalam Indonesia's Next Top Model. Kalau teman-teman nanti silakan melihat kalau belum pernah melihat silakan lihat di YouTube. You can see that. Konflik-konflik bagaimana persona ketemu dengan persona yang lain, kemudian konfliknya seperti apa, kemudian mereka berusaha untuk projecting once again, memproyeksi banyak sekali kalimat-kalimat mereka tuh berusaha, saya itu contohnya dia tuh nggak seharusnya seperti ini misalnya, itu hanya sebuah memproyeksikan once again projecting the perfect self, the ideal self. Itu sangat menarik itu psikologinya. Nonton apalagi ya, The Voice Kids Indonesia misalnya, menyanyi adalah salah satu hal yang sangat exposing performing adalah exposing your personality. Itu juga orang yang mampu menunjukkannya is good, tapi di sisi yang lain juga ada orang-orang yang kadang-kadang terlalu berlebihan untuk menunjukkannya, tidak sesuai dengan persona yang dibangun itu tidak cocok, tidak sesuai dengan usianya. Kalau The Voice Kids Indonesia apalagi ya, tidak kenal ada beberapa yang tidak sesuai dengan usianya. Memang sih lagu-lagunya tidak sesuai dengan usia. That's the persona. So compensatory ya relationship-nya itu memang sangat conflicting memang.
Now, tentu saja compensatory relationship-nya, ya itu tidak hanya dari segi laki-laki juga, tapi segi wanita juga. And in every woman, within her, the eternal image of a man. Ya, dalam diri wanita, setiap wanita memiliki image laki-laki. In the same way that a man has unconscious anima, a woman has unconscious animus, which consists of masculine characteristics. The animus also an active force of the woman who is unconscious of its presence. Yeah. So, ketika kita melihat seorang wanita yang sangat aktif bekerja, aktif ya intinya adalah aktif dalam banyak kegiatan misalnya, walaupun di rumah pun aktif misalnya menuju bersih rumah, bersih apa dan sebagainya. So that is actually an unconscious animus ya, muncul dalam diri sendiri. Kita memproyeksikannya juga dalam diri sendiri. So kalau laki-laki pemalas itu mungkin ya bisa dikatakan ya I don't know, feminine. Ya, but ketika wanita aktif itu menjadi maskulin, memang bisa dikatakan seperti itu. Ketika wanita bekerja, wanita apa, kan pada akhirnya kan dalam konteks, kembali lagi dalam konteks beberapa budaya, misalnya ketika wanita itu bekerja, kemudian itu membuat laki-laki jadi kehilangan kepercayaan diri. Ada iklannya kan di situ, iklan teh apa Sariwangi itu ya, si suaminya mengatakan, saya sudah gaji saya naik misalnya, ibu bekerja, ibu nggak usah bekerja ya. Nah itu that's once again the projection of masculine feminine, bahwa si laki-laki itu menganggap bahwa wanita itu ya tidak bekerja. Itu memproyeksikan keinginan laki-laki tersebut. Tapi sedangkan si wanitanya mengatakan pada akhirnya, aduh, saya kan masih pengen bekerja, dapat uang juga misalnya. Terus akhirnya si wanita di iklannya, silakan cerita iklannya seperti apa, iklan Sariwangi. Itu. So that's the keinginan wanita untuk bekerja bukan untuk menunjukkan maskulinitas memang, karena sekali lagi dia tidak menunjukkan sebagai laki-laki, namun but that's actually once again a projection of the masculine characteristics of a man, ya, masculine characteristics within a woman. Itu positif kalau kita mengatakan, bisa dianggap positif, bisa juga dianggap negatif in a certain way. Ya kalau misalnya memang sampai menimbulkan konflik, memang itu tetap menjadi negatif pastinya. Apalagi konflik pada diri sendiri ya, bukan konflik dengan orang lain. Nah, if the animals have negativity, so to remove the negativity of the animals and to live in harmony with him, for a woman is to differentiate between her ego and the animals, instead of assuming them to be one as she unconsciously does. Ya, ibu-ibu memang ya mungkin karena kita tidak belajar psikologi ya, karena kita tidak belajar Jung apalagi. Kemudian yang mungkin walaupun dalam proses kehidupan mungkin akan menemukan cara seperti ini, membedakan antara her ego and the animals. Oh oke, saya harus membedakan misalnya kalau ini adalah ego saya, ini adalah animus saya, ini adalah keinginan saya untuk bekerja, keinginan saya untuk aktif misalnya. Itu adalah animus misalnya. If it is becoming negative, kalau misalnya itu ternyata malah membuat diri kita menjadi stres dan sebagainya, itu harus dikendalikan, harus dikenali.
Yeah, similarly, the man has the differential between his ego and the animal. Ya, kita harus mengenal ego kita harus mengenal uh, personality kita as a man, ya as a woman juga teman-teman wanita. Ya, nanti di sini adalah prosesnya namanya individuation. Ada saya jelaskan lagi tentang individuation nanti. Iya, jika ada pertanyaan, you can chat. Once again, you can raise your hand, you can unmute yourself. Silakan kalau if you have any question about this topic. Apalagi teman-teman ingin berusaha mengenali diri sendiri juga silakan. Sambil saya membacakan beberapa penjelasan di sini. The animus is once again is the masculine side of women originates in the collective unconscious as an archetype that is resistant to the consciousness. Karena yang namanya archetype di sini masuk dalam collective unconscious, kita benar-benar tidak sadar ya, anima dan animus ini benar-benar tidak sadar. Itu yang sudah once again terbangun dalam pikiran kita mempelajarinya secara sangat tidak sadar, ya. Kita mempelajarinya dengan entah apakah dengan melihat, apakah dengan mendengar, apakah dengan once again, sangat tidak sadar. Apakah itu memang benar-benar kita bawa secara turun-temurun, secara genetik misalnya. Itu juga yang tidak kita sadari juga. So the animus is symbolic thinking of reasoning. A symbolic of thinking, is and reasoning, and is capable of influencing the thinking of women. Yet it does not belong to her. Jadi pengambilan keputusan antara laki-laki kalau kita bicara anima dan animus ini sebenarnya juga yang pengaruhi pengambilan keputusan juga. Bagaimana kita mengambil keputusan dalam kegiatan kita sehari-hari, keputusan yang biasa saja sampai keputusan yang penting. Okay, you have a chat here. I'm sorry. Now, karakter asli Anda. Oke, kalau kita pertanyaannya Iqbal. Personal yang ditambahkan ke depan hanya karena ingin diakui seseorang, apakah itu dapat merubah karakter asli kita? It is very possible. Karakter asli, once again, karakter asli kita seperti tadi yang saya katakan, kalau misalnya karena kita society kita, kalau kita bicara mengenai characters misalnya dalam novels misalnya, karakter-karakter ini ketika muncul yang kita baca ini mereka adalah persona-persona masing-masing. Di dalam novel yang saya ceritakan, saya berikan pada Anda itu novelnya Haruki Murakami, Hear the Wind Sing, itu the main character ini menunjukkan persona yang yang menurut saya itu lebih memang sesuai dengan karakternya, memang karakternya seperti itu, seperti saya mengatakan. Lebih bukan berarti membohongi karakternya, bukan berarti bukan berarti merubah karakter aslinya. Kita setiap dalam teorinya Jung, ya, dalam setiap usia kita itu kita berubah. Akan ada proses psikologi yang kita benar-benar berusaha mengenal karakter asli kita. Kita sendiri sebenarnya tidak tahu karakter asli kita seperti apa. Itu menurut Jung, ya.
Nanti kita bicara the self gitu ya, kita dalam salah satu teorinya the individuation and self. Itu karakter asli manusia, karakter asli diri kita seperti apa sih sebenarnya? Kalau misalnya kita mengatakan bahwa karakter asli kita, saya sebenarnya pemarah Pak misalnya, emosional misalnya. Tapi kemudian karena ketemu dengan orang ini, kemudian saya jadinya berpura-pura misalnya kalau kita mengatakan persona seperti ini misalnya. Terus pertanyaannya kenapa Anda pemarah? Kalau misalnya Anda sadar karena kalau misalnya pemarah dan emosional itu menjadi hal yang negatif misalnya. Kenapa sampai seperti itu? What is wrong? Kalau dalam penelitian sastra, tentu saja kita kan berusaha melihat bahwa kenapa karakter ini jadinya seperti ini. Kenapa karakternya di apa? Contoh yang paling gampang adalah kalau saya nonton Indonesia's Next Top Model misalnya, ya apa yang mereka tunjukkan di televisi, di layar misalnya, mereka ditonton oleh banyak orang misalnya, itu yang mereka berharap, kadang-kadang harapannya terlalu tinggi. Nah itu, dan itu mungkin bisa jadi merubah karakter dia kalau misalnya ketika terjadi konflik yang harus dia selesaikan. Dan kita apakah itu bisa merubah karakter kita? Ya bisa. Persona yang kita tunjukkan ketika lebih berterima dengan society, ya mungkin malah akan menjadi karakter kita. Ya, nah kalau dalam penelitian Jung, teman-teman bisa meneliti anima, animus, dan shadow. Pattern-nya berbeda. Ya, karena shadow itu fungsinya berbeda, animus itu fungsinya berbeda. Kita tidak bicara mengenai bagaimana konflik antara, kalau kita bicara shadow, nanti saya akan bicara mengenai shadow. Kemudian mungkin lebih pada menggali what is actually the animus of ternyata karakter apa si salah satu contohnya adalah teman-teman baca novel Hear the Wind Sing misalnya, karena karakternya laki-laki di situ, kemudian dia adalah karakter yang biasa-biasa saja, bukan hero, bukan pahlawan, bukan. Dia karakternya usianya masih umur 21 tahun di situ ceritanya, dan 21 tahun tapi kehidupannya sudah menemukan banyak hal, ya. Umur 21 tahun tapi dia ini adalah sudah melakukan banyak hal, dan kemudian yang apa, menurut bayangan saya bahkan dia lebih dewasa daripada itu, daripada usianya. Dari konteks Indonesia ya, kalau saya mengatakan di konteks saya, di konteks Indonesia. Tapi dari konteks Jepang mungkin itu juga hal yang sudah biasa. So, untuk mengenal misalnya, kita tidak melihat apa ya, kalau dalam penelitian ego dan super ego mungkin kadang-kadang kita melihat konflik ya antara ego super ego, kita bisa melihat konflik. Dari situ bagaimana anxiety itu muncul. Tapi kalau anima and animus di sini mungkin akan lebih pada bagaimana proyeksi-proyeksi tentang shadow itu sendiri, proyeksikan tentang animus itu sendiri seperti apa, atau proyeksikan tentang anima itu seperti apa. Kita bicara tentang proyeksi. Itu. So, perbedaannya di situ. Bagaimana cara membangun persona asli? Persona itu nggak asli ya. Ya, who you are, santai saja gitu ya. Jangan mengharap, aduh, apakah saya ini berbohong pada dunia? Ada Twitter teman saya kemarin saya baca. Apakah ini kita pura-pura baik atau ya kalau emang kita berpura-pura baik itu sudah menjadi orang yang baik intinya. Kita berusaha untuk menunjukkan kebaikan kita pada orang lain. Itu. Jadi kalau misalnya apa,
teman-teman merasa misalnya untuk mendapatkan persona asli, uh, just being yourself, kalau ada sebuah kata, just be yourself itu adalah uh, kalau ketika kita bereaksi pada hal itu, mungkin coba kita rasa dari juga lah, apakah kita ini niru-niru orang lain ketika kita bereaksi pada suatu hal. Yeah. So kalau kita melihat dari apakah persona kita itu real misalnya, is this really my persona misalnya? Silakan berkaca ya. Apakah saya memang orangnya seperti ini? Apakah saya memang orang yang contoh yang paling gampang adalah ketika misalnya saya melihat ibu-ibu wanita, karena saya sering nongkrong ya, jadi kemudian ketika melihat wanita berjilbab kemudian dia merokok misalnya, kemudian apa yang sebenarnya dalam persona, apakah itu persona yang memang dia ingin tampilkan di society? Is it real her? Ya. Kemudian karena saya bukan perokok ya, walau saya juga tidak suka bawa-bawa yang merokok juga sebenarnya. Tapi kemudian ketika misalnya melihat kalau ketika saya menilai seperti itu, saya memproyeksikan sosok wanita dalam diri saya, yang wanita yang baik itu seperti apa. Ya, walaupun di sisi yang lain saya juga tidak menutup kemungkinan, saya juga punya teman-teman, sahabat-sahabat wanita juga yang merokok juga. Ya sudah, intinya. So, but once again, ketika saya melihat dari konteks yang kontras seperti itu, ketika berhijab, tapi kemudian beliau merokok misalnya, dan kemudian saya bertanya-tanya ini di depan umum apalagi ya, kalau sendirian sih silakan ya. Di depan umum sedang ngobrol dengan teman-temannya, dan persona yang ditunjukkan orang ini apakah memang persona yang hanya tiru-tiruan saja, meniru-niru teman-teman, hanya ingin terlihat keren, ya, hanya ingin terlihat cantik misalnya, tidak hanya merokok saja misalnya. Teman-teman menggunakan makeup, teman-teman menggunakan bapak-bapaknya misalnya menggunakan gel rambut misalnya, wax, kemudian bercukur rapi misalnya, kemudian apakah itu benar-benar the real you misalnya? Itu ya people change. Kalau saya mengatakan dalam teori ini pun people change. Teorinya dari dulu sejak lahir sampai mati, kita masih belajar, berusaha mengenali diri sendiri. Itu nanti salah satu teori yang dikembangkan di sini ya, tapi waktunya mau habis. Ya, so sedikit saya akan membicarakan tentang shadow. Shadow is the inferior being of ourselves. Shadow is our fear. Yeah, we are conscious of all that we are ashamed and we do not want to know about ourselves. Hal yang tidak ingin kita ketahui. Itu menjadi shadow. Contohnya tadi misalnya ketika seorang laki-laki berusaha tidak ingin mengetahui, saya memiliki sisi feminin, saya nggak mau, saya nggak. Ketika orang itu mengatakan hal tersebut, maka animus bisa menjadi shadow, anima bisa menjadi shadow. Iya, shadow juga bisa menjadi collective unconscious, karena kalau bicara mengenai personal unconscious itu shadow juga bisa muncul karena trauma, karena kejadian-kejadian yang buruk misalnya. Tapi di sisi yang lain juga bisa menjadi archetype. It represents an encounter with evil and facing it can be a shattering experience. Itu kadang-kadang kalau kita dalam cerita menjadi hal-hal yang menurut kita berdosa. An encounter with evil. Dan menghadapinya itu bisa shattering experience atau menakutkan. Kalau kita bicara fear juga hampir sama seperti death, juga sama ya kalau dalam personal unconscious.
kematian itu sendiri juga termasuk adalah shadow juga. Itu shadow yang secara umum ya, shadow kolektif unconscious. Tapi kalau personal unconscious kita memiliki shadow masing-masing. So the shadow of every person has to be firmly grasped and acknowledged for a person to achieve a state of wholeness. Nah ini untuk mengenal dan embracing our shadow, it's going to be difficult. Ya, but once again itu adalah salah satu proses untuk mengenal diri sendiri. Kalau saya melihatnya di sini dari kalimat ini sebenarnya teorinya Jung ini memang lebih spiritual memang. Bukan, saya tidak mengatakan religius ya, tapi lebih spiritual. Kita berusaha mengenal diri kita sendiri, kita berusaha untuk dalam proses kehidupan ini kita berusaha untuk menemukan the wholeness of ourselves, ya, the completeness of ourselves, menjadi manusia yang sempurna. Okay, so I will continue this discussion next week. So please read the PDF that I shared, ya, ada beberapa penjelasan di situ yang silahkan boleh dibaca. Kembali lagi tentang shadow, tentang unconscious, tentang teorinya Jung ini. Minggu depan akan minggu terakhir untuk membicarakan tentang Jung. Kita akan diskusi, misalnya kalau jika ada pertanyaan. But ada beberapa hal yang belum saya jelaskan lagi di sini juga mengenai apa archetypes ini, tentang archetypes ini ada beberapa hal yang belum saya jelaskan. Di buku tersebut, maaf, di PDF tersebut bisa dibaca, but that's not, itu bukan menjadi referensi. Jadi sekali lagi kalau teman-teman ingin menggunakan itu sebagai bahan referensi untuk skripsi, saya takutnya tidak bisa digunakan. Ya, karena itu bukan sebuah saya mengambilnya dari buku, itu hanya sebuah rangkuman saja. Ya. Itu. So, silahkan dibaca. I will see you again next week, discussing more on archetypes. Ini ada God, Hero, Nurturing Mother, Wise Old Man, Wicked Witch, Devil, Powerful Father. So, juga ada beberapa hal yang bisa sangat menarik untuk didiskusikan. Thank you very much. I will see you again next week. Ya, mohon maaf tadi mulainya agak terlambat, so but once again, thank you for listening and providing questions. Yeah, showing your persona as a student. Showing your persona as a student. Yeah, thank you very much. I will see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Welcome. Waalaikumsalam. Thank you, sir. You're welcome.